Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan tim khusus Polri telah memeriksa ada 25 personil Polri. Pemeriksaan terkait ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP yang membuat terhambatnya proses olah TKP dan penyidikan. Di antara 25 personil, 3 diantaranya berpangkat bintang 1. Mohon maaf, 3 Pati Polri bintang 1. 3 Pati Polri bintang 1 dan saat ini sedang berproses, kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil. Lalu bagaimana dengan respon keluarga Brigadir Yosua dengan rangkaian pemeriksaan Irjen Verdi Sambo hari ini, serta pernyataan Kapolri soal kasus tewasnya Brigadir Yosua? Saat ini kami sudah terhubung dengan ayahanda Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat. Selamat malam, Pak Samuel. Selamat malam. Pak Samuel, kita tahu hari ini Irjen Verdi Sambo diperiksa oleh penyidik Polri. Bagaimana tanggapan Anda terkait kasus ini? Ya, tanggapan saya sangat mengapresiasi Pak Listio Sigit yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, yang sudah membentuk Pak Listio Sigit sudah membentuk tim khusus untuk pengusutan secara tuntas kasus almarhum anak kita. Saya sangat mengapresiasi kinerja yang sudah dibentuk. Oke, Anda mengapresiasi langkah Polri dalam pengusutan kasus ini secara transparan. Tadi Irjen Verdi Sambo sempat mengucapkan turut berduka cita terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua. Tanggapan Anda, Pak Samuel? Yang saya dengar tadi di media bukan turut berduka cita. Ya, kami itu pintu rumah dengan pintu hati kami membuka selebar-lebarnya siapapun yang memberikan ucapan belasungkawa terhadap kami atas meninggalnya anak kita almarhum Joshua. Siapapun kami menerimanya. Irjen Verdi Sambo juga mengatakan hal ini tidak terlepas dari kemudian apa yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan pernyataan Irjen Verdi Sambo ini? Soal pernyataan yang diutarakan oleh Pak Verdi Sambo, kita tunggu saja proses hukum selanjutnya. Nah, saya tidak mau mendahului proses hukum yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Oke, Pak Samuel, hari ini baru saja malam hari tadi Kapolri menyatakan memang ada 25 personil Polri yang diperiksa. 3 diantaranya merupakan bintang 1. Tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya ya kita harus bersabar kepada tim khusus yang sudah dibentuk Kapolri. Apapun hasilnya kita harus menerima. Oke, jadi apapun hasilnya. Dan kami pun keluarga besar akan memonitor kasus ini. Oke, jadi pihak keluarga apapun hasilnya menerima terkait dengan hasil nanti seperti apa. Pak Samuel, apakah Bapak yakin ada pihak lain yang memang harus bertanggung jawab atas kematian Yosua? Itu tergantung penyelidikan oleh tim khusus nantinya. Soalnya saya tidak ahlinya soal sana. Saya hanya menunggu soal hasil yang dibentuk daripada kinerja tim khusus. Oke, Pak Samuel, kemarin kan Pak Samuel bersama dengan Persatuan dari Marga Huta Barat se-Jabodetabek juga bertemu dengan Pak Mahfud. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu, Pak Samuel? Memang ya, kami pun berterima kasih kepada Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, yang telah bersedia menerima kami
saya beserta rombongan dari Perkumpulan Marga Huta Barat, saya menyampaikan di sana sangat mengapresiasi statement-statement Bapak Mahfud MD, yang statementnya yang paling saya ingat di benak saya, kalau menangkap tikus di lumbung, 1 ekor tikus, lumbungnya jangan dibakar. Kalau saya mengartikan ini sangat luas artinya, itu yang selalu melekat di hati saya. Oke, oke Pak Dan Samuel. saya, Silakan. ya, dan saya pun sangat berterima kasih kepada Bapak Mahfud MD yang begitu merespon permasalahan anak kita ini. Oke, Pak Samuel, apakah semasa hidup dari Brigadir Yosua ini pernah bercerita soal bagaimana kemudian keluarga dari Verdi Sambo ini, apakah baik atau seperti apa? Semasa hidupnya almarhum, dia anak kita ini tidak pernah ini mensusahkan pikiran orang tua. Pernah kami tanyai soal kerja selama Pak Verdi Sambo, anak kita ini tidak pernah itu menceritakan hal-hal yang tidak baik, semua baik. Hubungan dia dengan Pak Sambo selaku atasan dengan bawahan, begitu juga kepada Ibu Putri begitu baik. Jadi pada peristiwa tanggal 8 yang lalu kami sangat terkejut. Kok bisa jadi begini, itu yang timbul di benak kami. Soalnya selama ini yang kami dengar dari almarhum cerita dia soal di pekerjaannya, tidak ada hal-hal yang aneh begitulah, tidak ada hal-hal yang kasar, selalu baik hubungannya selaku atasan dengan bawahan. Jadi selama ini almarhum selalu bercerita bahwa memang keluarga dari Irjen Verdi Sambo ini baik begitu ya kepada Brigadir Yosua selama hidup. Lalu bagaimana dengan pernyataan dari kuasa hukum dari Kamarudin Simanjuntak yang menyatakan bahwa ada dugaan pengancaman yang memang sempat disampaikan kepada kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak. Apakah Pak Samuel juga mengetahui soal ini? Itu kami ketahui ya, sudah meninggal anak kita Joshua. Selama di masa hidupnya tidak pernah anak kami ini menceritakan sama kami. Kami pun sangat terkejut. Rupanya dia sudah bercerita dengan pacarnya ataupun calonnya. Jadi kami sangat terkejut. Dia sama calonnya begitu berterus terang. Semenjak terjadi peristiwa inilah baru kami tahu itu bahwa dia sudah mencurahkan apa yang dia alami. Kami tidak menyangka itu. Apa yang dinyatakan atau diungkapkan oleh kekasih dari Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak kepada Bapak? Secara langsung Vera Simanjuntak tidak mengutarakannya sama saya. Dia mengutarakannya kepada adik ipar saya yang bungsu. Tapi betul berarti ada pengancaman sebelum ke peristiwa ini? Kalau soal ini kiranya biar lebih positif, ditanya aja sama si Vera Simanjuntak. Kalau saya nanti yang ditanyakan, saya mungkin ada kurang ada lebihnya begitu. Oke, jadi karena memang Pak Samuel mengetahui Brigadir Yosua ini hanya menceritakan hal-hal yang baik begitu dari keluarga Irjen Verdi Sambo selama masa hidup dari Yosua, begitu ya Pak Samuel? Ya, begitulah. Oke, Dia Pak. selalu menceritakan hal-hal yang baik selama. Ya. Oke, Pak Samuel, kita tahu kemarin polisi sudah menetapkan Baradae sebagai tersangka. Tanggapan Anda? Tanggapan kami ya, kami juga mengapresiasi kinerja tim khusus yang sudah dibentuk Pak Kapolri. Selanjutnya kita harus bersabar proses demi proses. Ya kiranya inilah awal keterbukaan dari kasus anak kita ini. Ini langkah awal. Oke, Pak Samuel, tentu Bapak begitu optimis sekali kemudian tim sus Polri ini dapat mengungkap seterang-terangnya terkait dengan kematian Brigadir Yosua yang tak lain adalah anak Bapak. Apa yang ingin disampaikan? Yang saya sampaikan pertama mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri.
kiranya ke depannya ini adalah langkah awal. Kiranya ke depannya kasus ini kami kawal selaku ayah almarhum dan keluarga besar Huta Barat. Begitu juga lawyer kami Pak Komarudin Simanjuntak, kami akan mengawal kasus ini. Kiranya kasus ini terang benderang apa yang terjadi sebenarnya. Oke, mengapresiasi langkah Polri. Kita tahu Baradae ini dijerat dengan pasal 338 Junto 55 yang pada intinya ada kalimat turut serta. Anda yakin apakah tidak hanya Barada Eliezer saja yang juga terlibat terkait dengan kematian dari Brigadir Yosua ini, Pak Samuel? Kalau soal hal itu ada keterlibatan orang lain, saya selaku ayah Yosua, saya menunggu hasil dari tim khusus yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri. Oke, intinya pihak keluarga dalam hal ini ayahanda dari almarhum Brigadir Yosua mengapresiasi langkah tim Sus Polri dan tentu saja menunggu hasilnya akan seperti apa, begitu ya Pak Samuel Huta Barat? Iya, agar dibuka seterang benderangnya apa yang terjadi, dan dibongkar seterang-terangnya apa yang terjadi dalam kasus atas meninggalnya anak saya Nofriansah Yosua. Oke, Pak Samuel terakhir, pihak keluarga di Jambi sempat mengatakan bahwa Polri diharapkan dapat lebih teliti dalam penyidikan kasus ini. Maksudnya seperti apa lebih teliti? Saya rasa itu maksudnya ya memang Polri sudah sangat teliti ini, makanya terungkap satu orang tersangka. Kalau Polri yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit tidak teliti, belum tentu ini terbuka siapa pelakunya. Ini sudah menurut penilaian saya, itu saya mengapresiasi sudah sangat teliti tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Oke, tentu saja keluarga dan juga publik tentunya menanti seperti apa nanti ke depannya hasilnya. Tidak hanya kita tahu kemarin Barada Eliezer ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita nantikan seperti apa selanjutnya. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat selaku ayah dari Brigadir Yosua. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Utama. Sehat selalu Pak.